Banyak dari kita mengenal Kapten Jack Sparrow dari film Pirates of the Caribbean. Karakter flamboyan ini diperankan oleh Johnny Depp. Ternyata terinspirasi dari sosok nyata bernama Jack Ward, seorang bajak laut Inggris abad ke-17 yang memeluk Islam. Ward, yang juga dikenal sebagai Birdie, awalnya seorang nelayan Inggris. Pada 1588, ia menjadi privateer dengan izin resmi dari Ratu Elizabeth I untuk menjarah kapal-kapal Spanyol. Namun, setelah Raja James I naik takhta dan lisensinya dicabut, Ward kembali menjadi nelayan. Tak lama kemudian, ia dipaksa bergabung dengan Royal Navy. Menolak hal ini, Ward mencuri sebuah kapal kecil, kabur bersama krunya, dan memulai hidup sebagai bajak laut. Ward dikenal berani dan tidak kenal takut. Dalam petualangannya, ia membajak kapal-kapal besar, termasuk kapal milik Prancis yang kemudian dipersenjatai ulang dan diberi nama The Gift. Kapalnya berlayar menuju Tunisia, di mana Ward memeluk Islam, mengganti namanya menjadi Yusuf Reis, dan menghentikan kebiasaan minum alkohol. Ward menjadi pelaut ulung dan memimpin armada gabungan Kristen dan Muslim dalam melawan Spanyol. Julukannya Master of the Mediterranean diberikan karena perannya yang besar dalam menyelamatkan Muslim dan Yahudi dari penganiayaan Spanyol. Salah satu kisahnya tercatat dalam drama berjudul A Christian Turned Turk karya Robert Daborn. Berbeda dengan gambaran bajak laut brutal, Ward mengakhiri hidupnya dengan damai di Tunisia, meninggal akibat wabah, bukan di tangan musuh. Inspirasi karakter Kapten Jack Sparrow terlihat dari kesamaan nama, Bird dan Sparrow, serta gaya berpakaian Ward yang mencerminkan elemen budaya Muslim, seperti ikat kepala menyerupai sorban. Meski begitu, sifat keduanya berbeda. Jack Sparrow lebih dikenal sebagai petualang nyentrik, sementara Ward terkenal sebagai kapten yang tangguh. Disney mungkin mengambil inspirasi dari Ward, tetapi tokoh Sparrow tetap dibuat netral secara agama. Namun, fakta sejarah jelas menunjukkan bahwa Jack Ward, pelaut yang menginspirasi Jack Sparrow, adalah seorang Muslim. Perang Yarmuk pada tahun ke-13 Hijriah menjadi saksi sejarah kehebatan pasukan Muslim di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Dengan hanya 30.000 tentara, mereka menghadapi 100.000 pasukan Romawi. Namun, jumlah besar itu tak menjamin kemenangan, sebagaimana Khalid membuktikan bahwa iman dan strategi adalah senjata terkuat. Sebelum bentrokan besar terjadi duel antara Khalid dan Georgius Theodorus, salah satu panglima besar Romawi. Dalam pertarungan itu, Georgius terkesima dengan keahlian Khalid. Setelah pertempuran singkat, mereka mendekatkan kuda hingga kepala kuda mereka bersentuhan dan sebuah dialog mendalam pun terjadi. Georgius bertanya tentang julukan pedang Allah yang disematkan pada Khalid. Dengan rendah hati, Khalid menjelaskan bahwa ia dulu seorang yang menolak Islam hingga Allah memberikan hidayah kepadanya. Rasulullah kemudian menyebut Khalid sebagai pedang dari pedang-pedang Allah. Georgius yang haus akan kebenaran terus bertanya tentang ajaran Islam dan kedudukan orang yang baru masuk Islam. Khalid menjawab dengan bijaksana, menjelaskan bahwa dalam Islam, semua yang beriman, baik yang awal maupun yang baru masuk, memiliki derajat yang sama di hadapan Allah. Georgius begitu terkesan dengan penjelasan itu. Akhirnya, dengan penuh keyakinan, Georgius mengucapkan syahadat di hadapan Khalid. Ia bahkan menunaikan salat 2 rakaat sebelum terjun ke medan perang bersama pasukan Muslim. Dalam pertempuran itu, Georgius gugur sebagai syuhada, membuktikan ketulusannya dalam menerima Islam. Kisah Georgius adalah pengingat bahwa hidayah dapat datang kepada siapa saja yang mencarinya dengan hati terbuka.
Dari panglima Romawi yang gagah, ia menjadi pejuang Islam sejati, memberikan inspirasi bahwa kebenaran selalu menang di tengah badai. Di antara tokoh besar yang mendukung kejayaan Kesultanan Utsmani, Zaganos Pasha adalah salah satu nama yang paling dikenang. Lahir dari sistem devshirme yang merekrut anak-anak non-muslim dari Balkan untuk dilatih menjadi pejabat tinggi, Zaganos membuktikan bahwa kesetiaan dan kecerdasan dapat mengantarkan seseorang ke puncak kejayaan. Ia menjadi salah satu komandan utama yang membantu Sultan Mehmed II menorehkan sejarah besar. Penaklukan Konstantinopel. Zaganos dikenal sebagai sosok yang cerdas, disiplin, dan tangguh. Setelah melewati pendidikan keras di istana, ia menjadi salah satu panglima yang dipercaya Sultan Mehmed II. Loyalitasnya kepada Sultan menjadi aset penting yang terus menguatkan posisinya di lingkungan istana. Sebagai penasihat dekat Sultan, ia sering terlibat dalam perencanaan strategis, termasuk persiapan menghadapi Konstantinopel, kota yang selama lebih dari 1000 tahun menjadi pusat kekaisaran Bizantium. Peran Zaganos Pasha dalam penaklukan Konstantinopel pada 1453 sangatlah vital. Ia memimpin pasukan di sisi barat kota, mengawasi serangan terhadap tembok Theodosian yang terkenal tangguh. Zaganos juga membantu menyusun strategi gabungan antara serangan darat dan laut yang akhirnya berhasil melemahkan pertahanan musuh. Salah satu kontribusinya yang paling terkenal adalah mendukung ide Sultan Mehmed untuk memindahkan armada kapal melalui daratan di Tanduk Emas, sebuah manuver militer yang mencengangkan dunia pada masa itu. Penaklukan Konstantinopel bukan sekadar kemenangan militer, tetapi juga kemenangan ideologi. Kota itu menjadi simbol kekuatan Islam yang baru di Eropa Timur dan diubah menjadi Istanbul, pusat baru Kesultanan Utsmani. Pasca penaklukan, Zaganos diberi tugas sebagai gubernur Gallipoli, wilayah strategis yang menjadi pintu gerbang menuju Eropa. Di bawah kepemimpinannya, Gallipoli berkembang menjadi pusat kekuatan maritim dan ekonomi Utsmani. Selain itu, ia mendukung pembangunan masjid dan lembaga pendidikan Islam di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Zaganos dikenal tidak hanya sebagai panglima perang yang tangguh, tetapi juga sebagai penyebar ajaran Islam yang bijak dan toleran. Namanya diabadikan dalam Zaganos Köprüsü, sebuah jembatan di Balıkesir, Turki, sebagai simbol kontribusinya dalam pembangunan infrastruktur. Meski sempat mengalami penurunan jabatan karena perselisihan di istana, ia tetap dikenang sebagai figur yang loyal kepada Sultan dan prinsip-prinsip Islam. Strategi gabungannya antara kekuatan darat dan laut menjadi pelajaran berharga dalam sejarah militer dunia. Zaganos Pasha adalah bukti bahwa kepemimpinan bukan hanya soal keturunan, tetapi juga dedikasi dan kemampuan. Perannya dalam mendukung Sultan Mehmed II menjadikan namanya terukir dalam sejarah sebagai salah satu tokoh penting di balik kejayaan Kesultanan Utsmani. Melalui strategi cerdas dan loyalitasnya, Zaganos membuktikan bahwa ia adalah bagian tak terpisahkan dari peradaban besar Islam. Turgut Reis, yang dikenal di dunia barat sebagai Dragut, adalah salah satu komandan maritim paling legendaris dalam sejarah Kesultanan Utsmani. Lahir pada tahun 1485 di sebuah desa kecil bernama Karatoprak. Di Provinsi Mentese, Anatolia, Turgut tumbuh dalam lingkungan pesisir yang menginspirasi kecintaannya pada laut. Sebagai anak dari seorang nelayan, ia sejak dini belajar menghadapi tantangan laut lepas, yang kelak membentuknya menjadi panglima angkatan laut yang tangguh. Karier Turgut dimulai ketika ia bergabung dengan armada Barbarossa, pemimpin maritim terkenal Utsmani.
Di bawah Barbarossa, Turgut mempelajari seni strategi perang laut dan diplomasi. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, Turgut dengan cepat naik pangkat, menjadi salah satu laksamana utama yang memimpin berbagai operasi penting di Mediterania. Sebagai laksamana, Turgut dikenal dengan keberanian dan kejeniusannya dalam navigasi. Salah satu kisah paling menarik dari hidupnya adalah penyerangan Malta pada tahun 1565 yang dikenal sebagai Great Siege of Malta. Meskipun penyerangan ini akhirnya gagal, Turgut menunjukkan keberanian luar biasa hingga napas terakhirnya. Ia terluka fatal oleh meriam saat memimpin serangan dan wafat pada 23 Juni 1565. Turgut juga memainkan peran penting dalam memperluas pengaruh Utsmani di Afrika Utara. Ia menjadi gubernur Tripoli setelah merebut wilayah itu dari tangan ksatria Malta pada 1551. Di bawah kepemimpinannya, Tripoli berkembang menjadi pusat perdagangan dan pertahanan strategis bagi Kesultanan Utsmani. Turgut tidak hanya mengamankan rute perdagangan tetapi juga melindungi komunitas Muslim dari ancaman kolonial Eropa. Salah satu aspek yang jarang dibahas tentang Turgut adalah kontribusinya terhadap teknologi perang laut. Ia dikenal sebagai inovator yang memperkenalkan desain kapal lebih ringan dan cepat, sehingga armadanya selalu unggul dalam pertempuran laut. Selain itu, Turgut juga dikenal sebagai seorang dermawan yang sering menggunakan kekayaannya untuk membangun masjid, sekolah, dan fasilitas publik di wilayah yang ia pimpin. Dalam sejarah Islam, Turgut diingat sebagai pejuang yang tidak hanya mempertahankan wilayah Utsmani, tetapi juga melindungi martabat dan kedaulatan umat Islam di Mediterania. Dengan keberanian dan visinya, ia mewariskan warisan maritim yang terus dihormati hingga kini. Mahmud Pasha Angelovic adalah salah satu Grand Vizier paling berpengaruh di Kesultanan Utsmani, menjabat pada dua periode, yaitu 1456 sampai 1466 dan 1472 sampai 1474. Ia tidak hanya dikenal sebagai pemimpin militer yang ulung, tetapi juga seorang penyair yang menulis dalam bahasa Persia dan Turki dengan nama pena Adni. Lahir di desa Novo Brdo, wilayah despot Serbia, kini masuk wilayah Kosovo. Angelovic berasal dari keluarga Angelos Bizantium yang beragama Kristen. Pada usia 7 tahun, ia diculik oleh pasukan Sultan Murad II melalui sistem Devshirme dan dibawa ke Edirne untuk dididik sebagai Muslim. Meskipun hidup terpisah dari keluarganya, Mahmud berkembang menjadi seorang prajurit berbakat dan pemimpin yang cakap. Karier militernya mencuat setelah keberhasilannya dalam pengepungan Beograd, yang membuat Sultan Mehmed II menunjuknya sebagai Grand Vizier menggantikan Zaganos Pasha. Sebagai penasihat dan komandan, ia memainkan peran penting dalam banyak kampanye militer Mehmed II, termasuk penaklukan Kekaisaran Trebizond pada 1451 dan penaklukan Bosnia pada 1493. Dalam kampanye Bosnia, ia menangkap Raja Stefan Tomasevic dan berhasil mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam Kesultanan Utsmani. Angelovic juga memiliki hubungan darah dengan keluarga kerajaan Bizantium, yang membuatnya berperan penting dalam diplomasi dan negosiasi, termasuk menyerahkan Trebizond melalui perundingan dengan George Amirotzes, sepupunya sendiri. Namun, karier gemilangnya tidak lepas dari intrik politik. Pada 1498, ia dipecat karena tuduhan penyimpangan administratif, tetapi kembali diangkat pada 1472. Hubungannya dengan Sultan memburuk setelah perselisihan dengan Pangeran Mustafa, yang berujung pada pemecatannya dan eksekusinya pada 1474.
Mahmud Pasha adalah sosok yang kompleks, mencerminkan perpaduan antara loyalitas terhadap Kesultanan Utsmani dan warisan Bizantiumnya. Perannya dalam ekspansi wilayah Utsmani menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, tetapi kehidupannya juga mencerminkan politik keras di Istana Utsmani yang seringkali penuh intrik dan tragedi.